Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Anak-anak, ibu, bapak yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Mei tahun 2025 telah berakhir hari ini. Semoga kita bisa mengakhiri rangkaian perziaran kita, doa-doa kita bersama Bunda Maria hari yang ke-9. Dan juga bersama Bunda Maria kita mohon kedamaian arwah bagi Oma Maria Setia yang 16 tahun lalu dipanggil Tuhan, Mai Samnio 3 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, Opa Gunawan 34 tahun, dan juga Lim Tian Yung ke-23 tahun yang lalu. Semoga arwah-arwah mereka senantiasa hidup damai dalam kemuliaan Tuhan dan juga menjadi perantara doa bagi keluarga yang ditinggalkan dan yang dikasihi, serta bagi kita sebagai orang beriman. Kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini yang mana juga dinyanyikan dalam lagu pembukaan bahwa Maria adalah Bunda Allah, sehingga Maria dan Elizabeth senantiasa dua wanita yang dipakai Allah sebagai pintu keselamatan, di mana Yohanes menjadi perintis jalan bagi Yesus yang mewartakan pertobatan, dan digenapi oleh Yesus bahwa Yesus sebagai juru selamat. Maka di akhir bulan Mei ini Maria menghidupkan pujian sebagai bentuk iman yang mendalam atas terpilihnya menjadi Bunda Allah. Menyadari dengan segala kelemahan kita, kita pun juga dipanggil menjadi putra putri Allah. Maka mari kita sejenak melihat kedalaman hati kita masing-masing. Mungkin dalam perjalanan satu hari ini ada kata, ada tindakan, ada perbuatan yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Mengakui segala kekurangan dan dosa kita, maka kita bersama-sama datang kepada Tuhan bersama-sama. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu Engkau limpahkan kepada Bunda Maria, terpilih menjadi gerbang pintu keselamatan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Sebagai juru selamat dan sebagai iman kami kepadanya, kami mengucap syukur perjalanan kami bersama seluruh umat boleh berdevosi pada Bunda Maria sebagai Bunda Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Pada kesempatan yang baik ini pula, kini kami hadir untuk kembali belajar dari gelar-gelar Bunda Maria. Semoga melalui gelar yang kami pelajari hari ini, kiranya kami boleh melihat cermin kehidupan yang baru. Kami juga mohon berkat bagi arwah Oma kami, Maria Setia, Wisanio, Opa Gunawan, Lim Tian Yung. Kiranya Tuhan, mereka semua boleh beristirahat dan menikmati damai abadi
bersama Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Anak-anak, ibu, bapak yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Baik. Baiknya terletak di mana? Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Semua udah makan? Belum. Sama. Di belakang ada sesuatu yang enak nanti ya. Kita bergembira. Bapak Ibu anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini yang saya bawa itu semua terjawab dalam bacaan hari ini, dan tidak kita pikirkan bahwa kebetulan doa kita juga mengakhirinya dengan doa gembira. Maka peristiwa gembira hari ini, bacaannya sungguh menggembirakan kita. Maka tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah Bunda Maria yang patut dikagumi. Sebagai keluarga, pernah mengalami jadi anak, pernah sekarang menjadi orang tua, dan juga pernah menjadi sekarang adalah kakek dan nenek. Tentunya masih dalam ingatan masing-masing. Apa yang membuat Bapak Ibu mengagumi seseorang?
kebaikannya. Satu, kebaikannya. Kerendahan hati. Apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kasih sayang. Kasih sayang pada suami enggak? Harus itu. Pakai ditanya. Yang lain? Coba dijawab enggak, Bu? Yang lain? Mengapa Bapak Ibu mengagumi? Pasti toh pernah mengagumi seseorang toh? Jelas, sudah pasti. Tanggung jawabnya, apalagi? Yo, yang lain ini pada punya keluarga nggak sih? Nggak pernah ada yang dikagumi ya? Sudah nggak kagum lagi. Berat-berat ini kan apa biasa-biasa saja dalam kehidupan kita kan? Perhatian, Pak. Perhatian, Setia. setia, Gantengnya. cantiknya, Cantiknya. cantiknya. Wah. Ini calon Romo, ya, saudaranya. Tidak tahu rangkupannya boleh atau enggak nanti kalau dipanggil. Yang lain? Tidak ada? Kehebatannya. Iya, beda semua. Oh ya udah selesai kita mulai. Ya pasti semua dan saya juga punya mengagumi. Salah satu adalah ibu saya. Yang kedua adalah ketua yayasan sekolah SMP dan SMA saya. Kalau ibu saya nggak perlu saya sampaikan namanya, tapi itu luar biasa tanggung jawabnya kepada anak 8 tambah suami 1 tambah orang tua 1 waktu itu. Ya, perjuangan ibu saya kalau saya ceritakan lebih lama dari Romo Wango Semalu. Semalu siapa yang datang ya? Semua datang ya. Nah, intinya bahwa saya mengagumi ibu saya karena perjuangan untuk membesarkan dan mendidik anak 8 dengan begitu luar biasa, bekerja keras tanpa lelah. Ini bagiannya. Yang kedua, saya punya ketua yayasan SMP dan SMA Katolik Simo. Namanya Bapak S.J. Sumardi. Tokoh yang sangat disiplin dan juga yang peduli kepada para siswa, para guru, dan juga kepada masyarakat karena kedisiplinannya dan kejujurannya. Akhir sampai kata cerita Bapak S.J. Sumardi, ketika saya mau kuliah ke Malang pun saya datang kembali setelah 1 tahun, kembali ke Simo, datang ke rumahnya minta untuk membeli alma mater, masih dikasih. Jadi datang, Mbak, terima kasih saya udah di Malang, tapi saya harus punya jas alma mater tapi nggak kuat membeli, Mbak. Udah datang kepala sekolah, bilang berapa biayanya. Dua sosok ini yang senantiasa menginspirasi saya sampai hari ini, khususnya tentang kedisiplinan. Maka tidak kalah hebatnya kedua orang yang saya kagumi, yaitu Bunda Maria yang mempunyai gelar Bunda Maria yang patut dikagumi. Kenapa Bunda Maria dikagumi? Mengapa kita harus mengagumi Bunda Maria sebagai orang Katolik? Yang pertama, karena Bunda Maria adalah sebagai Ibu Tuhan. Nyanyian tadi, dengarkanlah Maria, dan sebagainya. Yang pertama-tama adalah Bunda Allah, dalam bahasa Latinnya Mater Dei. Maka sekolah Mater Dei di Tangerang Selatan itu namanya adalah Bunda Allah. Yang kedua, karena Maria sebagai Ibu Yesus yang adalah Putra Allah. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena Maria kita kagumi karena sebagai Mater Dei. Yang kedua, Bunda Gereja sebagai teladan
dalam iman kasih dan persatuan dengan Kristus. Jadi kita ini senantiasa mengikuti jejak Bunda Maria karena Bunda Maria selalu memberikan kasih dan mempersatukan antara kita dengan Yesus putranya, antara manusia dengan putranya. Kasihnya secara nyata dalam perhatiannya Bunda Maria ketika ada perkawinan di Kana. Di sanalah semua orang yang hampir tercerai-beraikan disatukan karena anggur yang dibuat oleh Yesus atas permintaan, pengharapan dari Bunda Maria agar tuan rumah mempelai atau yang punya pesta tidak dipermalukan, namun akhirnya dipersatukan karena anggur yang dibuat rasanya luar biasa. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus patut dan kagum kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria dikandung tanpa noda. Elizabeth dalam bacaan hari ini menegaskan bahwa ketika salam Maria datang kepada Elizabeth, anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan sampai Elizabeth menyatakan, sampai Tuhanku, Ibu Tuhanku. Jadi Bunda Maria sungguh-sungguh dikandung tanpa noda, dan itulah sarana Maria dibebaskan dari dosa asal, sehingga dosa asal sejak saat itu tidak akan pernah melekat pada Bunda Maria. Sehingga pantaslah Maria menjadi ibu Allah, menjadi ibu Yesus, tiada lain adalah Tuhan kita. Yang keempat, yang kelima, kita menghormati dengan mengagumi Bunda Maria karena Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan tubuhnya. Ajaran gereja mengatakan bahwa Maria diangkat tubuh dan jiwanya ke surga setelah menyelesaikan hidupnya, tugasnya, karyanya, kasihnya di bumi ini. Maka kita pun juga malam hari ini intensi doa mendoakan Oma Maria Setia, Wisanio, Opa Gunawan, Litianyo dalam rangka agar orang-orang ini pun juga mengalami kehidupan bersama Yesus di dalam kehidupan yang abadi. Bersama dengan Bunda Maria, bahkan kita punya harapan bahwa kita kelak ketika kita dipanggil menghadap Tuhan pun juga akan menikmati apa yang telah dirintis oleh Bunda Maria. Yang keenam, mengapa kita mengagumi Maria? Karena Maria adalah perawan yang terberkati. Maria sebagai penasihat yang baik yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, ia memberikan kebijaksanaan dan bimbingannya kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya orang Katolik yang didoakan, yang diberikan kebijaksanaan, namun seluruh dunia. Maria hadir memberikan warta damai agar apa yang dilakukan oleh Yesus juga diwartakan oleh Maria. Maka alasan yang ini menjadi penting bagi kita sebagai orang Katolik. Alasan lain bahwa Maria adalah perempuan yang diberkati antara semua perempuan. Ini sudah terkandung di dalam kitab suci. Saya mengambil dari Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Yang kita baca hari ini, Bunda Maria diberkati rahimnya. Dengan demikian juga kehadiran Maria kepada Elizabeth juga memberkati buah rahim Elizabeth, sehingga Yohanes Pembaptis menjadikan jalan, meluruskan yang berbelok-belok
dengan menyerukan pertobatan agar jalan Tuhan tidak terlalu sulit untuk mewartakan dan berkarya ke bumi ini. Dengan demikian, pemilihan Maria menjadikan bagian dari sejarah kudus Allah. Ini hak prerogatif ya, hak yang tidak bisa dilakukan itu kuasa yang tertinggi apa? Hak prerogatif Allah sendiri. Jadi Maria dipilih Allah bukan karena kekayaannya, bukan hanya karena Maria bahagia, tetapi Allah memilih Maria menjadi bagian dalam tata sejarah keselamatan dan juga dalam kemiskinannya. Karena Maria, kalau kita tengok sejarah, hadir, hidup, tinggal di dalam suatu desa yang miskin, yaitu Nazaret. Yang kedua, alasan lain saya ngambil dari Lukas masih yang kita baca hari ini. Lukas bab 1 ayat 38. Maria menerima dengan iman program Allah melalui konfirmasi, melalui keterangan dalam wawancara dari malaikat Gabriel. Sehingga Maria dengan tanya jawab yang ideal, yang indah dengan malaikat Gabriel, akhirnya Maria menyampaikan dengan hati yang mendalam, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Rangkaian Maria patut kita kagumi juga terjadi dalam Lukas bab 1 ayat 27. Dikatakan demikian, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, perawan itu adalah Maria. Pertunangan dalam hukum Yahudi itu menunjukkan satu pacaran yang serius menuju pernikahan. Bagian ini menunjukkan kepada kelebihan Maria dalam kekudusan hidupnya. Namun, kebijaksanaan Maria yang patut kita kagumi tidak berhenti dalam perjanjian baru, tetapi telah diramalkan jauh-jauh sebelumnya dalam perjanjian lama, di mana kita patut dan pastikan bahwa Maria mengerti dan paham akan kitab suci yang ditulis dan terjadi dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Ini terjadi dan kita yakini ribuan tahun sebelum Maria lahir, merupakan sebuah nubuatan tentang kehadiran Sang Juru Selamat yang akan mengalahkan maut. Tiada lain. Maria paham betul dengan nubuat tersebut bahwa akan tiba harinya di mana Juru Selamat akan hadir ke dunia, sehingga ia percaya, memegang teguh apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Jadi dalam perjanjian lama pun, dalam Kejadian ribuan tahun yang lalu, Maria belum lahir telah dinubuatkan Allah, telah digambarkan oleh Allah kepada dunia. Namun juga tidak berhenti di situ. Dalam perjanjian lama, mengapa kita mengagumi Maria? Karena Maria juga paham mengenai nubuat anak darah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bab 7 ayat 14, di mana Yesaya menubuatkan demikian.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, dijawab bersama-sama, yang artinya Tuhan menyertai kita. Sehingga dengan demikian, bacaan yang kita ambil hari ini atau yang memang sesuai dengan liturgi hari ini, bahwa akhirnya Maria yang selalu dikagumi, patut dikagumi oleh seluruh umat manusia, teristimewa umat Katolik, menyampaikan ungkapan kasihnya kepada Allah melalui nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini bagian iman yang mendalam, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Inilah doa Maria kepada kita apabila kita memiliki kerendahan hati, kita tidak sombong, suka menabung, suka berderma, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan Allah, dan kita disebut kudus adanya. Suka menabung dan tidak sombong. Ini pada diem. Ini dosa buatan gimana? Tapi yang nilai kan kita nggak tahu sombong apa. Ya, minimal kan cuma ada orang ngomong, wah Ibu Abang itu baik hati, nah, gitu kan. Ada enggak orang yang mengatakan, Pak Gregory itu loh suka menolong? Ada enggak? Itulah sebenarnya orang atau kita tidak perlu meminta penilaian orang, tetapi orang itu merasakannya. Maka kita sungguh-sungguh dan kita mohon mengakhiri bulan Mei tahun 2025, Maria pun juga berkenan tinggal di dalam hati kita, tidak hanya 3 bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.